Thohir terus akan memantau ini, akan melihat ini. Dan karena Erik mengatakan dia ingin cepat, bahwa proses ini jangan terlalu berlama-lama sama seperti Pak yang dulu-dulu ya, yang sebelumnya yang memakan waktu lama, bahkan ada yang sampai setahun. Ini sudah terlalu lama menurut Erik. Tidak boleh begini, kita harus cepat melangkah ini. Sabar, ya, kalau suratnya sudah masuk, suratnya udah apa, baru saya bisa tahu, oh, orang tuanya dan pemainnya benar rela membela merah putih, gitu kan? Kalau belum ada black and white-nya nanti salah saya. Minggu lalu DPRda selesai resesnya, langsung kita urus, dan hari Senin besok Komisi 3 dan Komisi 10 sudah sidang. Komisi 3 itu kayaknya kalau nggak pagi, Komisi 10 sore, siang. Di hari yang sama itu? Di hari yang sama. Sebelum round 4 dimulai, Erick Thohir lakukan lobby untuk naturalisasi Tisdalinga. Menjelang bergulirnya round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia kembali menjadi pusat perhatian. Setelah sukses dengan proses naturalisasi beberapa pemain papan atas Eropa, kini nama baru muncul dalam radar, Tisdalinga, penyerang asal Belanda yang saat ini memperkuat klub Serie A Italia, Bologna FC. Langkah ini tidak lepas dari peran Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, yang bergerak cepat melakukan lobby intensif agar proses naturalisasi Dalinga bisa selesai sebelum round 4 dimulai pada tanggal 9 Oktober mendatang. Bagi Indonesia, kehadiran penyerang muda produktif seperti Dalinga dipandang sangat vital dalam upaya memperkuat lini depan menghadapi lawan-lawan kelas dunia seperti Arab Saudi, Irak. Erick Thohir memahami betul bahwa round 4 bukan fase mudah. Timnas Indonesia tidak lagi hanya berhadapan dengan lawan sekelas Vietnam atau Thailand, melainkan tim yang sudah berpengalaman tampil di Piala Dunia. Oleh karena itu, persiapan yang matang menjadi kunci. Salah satu strategi paling berani yang diambil Erick adalah memperkuat skuad dengan pemain-pemain naturalisasi berkelas Eropa. Setelah sebelumnya nama besar seperti Erling Haaland dan Joel Piroe ramai dibicarakan, kini fokus diarahkan kepada Tisdalinga. Pemain yang baru berusia 24 tahun ini dinilai tepat untuk menambah variasi di lini serang. Erick sendiri tidak hanya melakukan pendekatan secara formal, tetapi juga memanfaatkan jejaring internasionalnya. Dengan pengalamannya di dunia olahraga global, ia mampu menjalin komunikasi dengan agen, klub, hingga jalur diplomatik. Tisdalinga lahir pada tanggal 3 Agustus tahun 2000 di Belanda. Karir profesionalnya dimulai di negeri kincir angin, sebelum mencuri perhatian saat membela Excelsior Rotterdam. Ketajamannya membuat klub Ligue 1, Toeles FC, tertarik mendatangkannya. Bersama Toeles, Dalinga tampil konsisten di Ligue 1 dan Eropa. Musim panas 2024, ia kemudian bergabung dengan Bologna FC di Serie A Italia dengan nilai transfer sekitar 15 juta euro. Di Bologna, Dalinga dipercaya sebagai pengganti Joshua Zirkzee yang hengkang ke Manchester United. Sebagai penyerang, Dalinga dikenal memiliki insting gol tajam, pergerakan cerdas di dalam kotak penalti, serta kemampuan duel udara yang mumpuni. Ia juga masih berada di usia emas untuk berkembang lebih jauh. Mengapa Dalinga dianggap penting untuk Timnas Indonesia? Ada beberapa alasan kuat. Produktivitas gol. Dalinga terbukti mampu mencetak gol secara konsisten, baik di Belanda maupun Prancis. Keahliannya ini akan sangat berguna bagi Indonesia yang selama ini kerap kesulitan menembus pertahanan tim besar. Pengalaman Eropa, bermain di Ligue 1 dan Serie A membuat Dalinga terbiasa menghadapi bek kelas dunia. Mentalitas dan pengalaman ini bisa menular ke rekan setimnya di Timnas Indonesia. Kompatibilitas dengan Patrick Kluivert. Patrick Kluivert, pelatih kepala Timnas Indonesia, adalah mantan striker legendaris. Dengan kehadiran Dalinga, Kluivert bisa mengasahnya secara lebih maksimal dan mengintegrasikan ke dalam strategi menyerang. Generasi jangka panjang. Dengan usia masih 24 tahun, Dalinga bisa menjadi aset jangka panjang. Jika naturalisasi selesai, ia bisa membela Indonesia bukan hanya di Piala Dunia 2026, tetapi juga edisi berikutnya.
Proses naturalisasi pemain asing bukan perkara mudah. Ada banyak tahap administrasi dan legalitas yang harus dilalui, dari restu klub, izin FIFA, hingga persetujuan DPR dan pemerintah. Erick Thohir disebut melakukan lobi berlapis. Pertama, kepada agen dan klub Bologna agar mendukung langkah ini. Kedua, dengan Federasi Belanda agar tidak ada hambatan administratif. Ketiga, dengan pemerintah Indonesia agar proses hukum bisa dipercepat. Lobi semacam ini bukan hal baru bagi Erick. Sebelumnya, ia juga sukses mengawal naturalisasi pemain-pemain seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, hingga Ivar Jenner. Bedanya, kini level pemain yang dibidik lebih tinggi, dengan reputasi Eropa yang lebih besar. Presiden Prabowo Subianto sudah menegaskan bahwa target Indonesia lolos ke Piala Dunia bukan sekadar wacana, tetapi proyek nasional. Karena itu, pemerintah memberikan dukungan penuh untuk langkah PSSI. Dengan adanya dukungan politik, proses yang biasanya panjang bisa dipangkas. DPR diyakini akan lebih cepat memproses pengajuan Erick Thohir, sehingga Dalinga bisa segera mengucap sumpah WNI sebelum kick-off round 4. Reaksi publik. Begitu kabar lobi Dalinga berhembus, publik Indonesia langsung heboh. Banyak yang menilai bahwa langkah ini adalah gebrakan berani yang bisa mengubah wajah timnas Indonesia. Suporter membayangkan skenario di mana Dalinga mengenakan seragam merah putih, mencetak gol penentu ke gawang Arab Saudi atau Iran. Namun, tetap ada sebagian suara kritis. Mereka mengingatkan bahwa membina pemain lokal tetap penting agar generasi tidak berhenti. Meski demikian, mayoritas pendukung sepak bola Indonesia menyambut positif langkah ini, apalagi jika hasilnya mampu membawa Garuda terbang tinggi. Efek psikologis di round 4. Jika benar-benar resmi sebelum round 4 dimulai, kehadiran Dalinga akan memberi efek psikologis luar biasa. Bagi lawan, Arab Saudi, Iran, dan Jepang tentu akan lebih berhati-hati menghadapi Indonesia. Mereka tahu bahwa Garuda kini diperkuat penyerang berkelas Eropa. Bagi tim, pemain lokal akan lebih termotivasi karena bisa berlatih dan bertanding bersama pemain yang terbiasa menghadapi bek top dunia. Bagi pelatih, Patrick Kluivert punya opsi taktik lebih fleksibel, entah memainkan Dalinga sebagai target man, second striker, atau bahkan partner Haaland jika proses naturalisasi sang bintang juga rampung. Dampak jangka panjang. Kehadiran Dalinga tidak hanya berdampak pada round 4, tetapi juga jangka panjang. Kompetisi domestik, pemain lokal termotivasi untuk meningkatkan kualitas agar bisa bersaing dengan pemain naturalisasi. Ekonomi, meningkatnya daya tarik timnas akan mendongkrak penjualan tiket, sponsor, dan hak siar. Citra global, Indonesia akan dipandang sebagai negara yang serius membangun sepak bola, bukan sekadar tim penggembira. Tantangan proses. Meski peluang besar, ada juga tantangan yang harus diantisipasi. Salah satunya adalah aturan FIFA soal perubahan kewarganegaraan. Erick Thohir dan tim hukumnya harus memastikan bahwa Dalinga belum pernah tampil di laga kompetitif bersama timnas senior Belanda. Jika sudah, maka proses akan lebih rumit. Selain itu, adaptasi budaya dan komunikasi